apa namanya? Ini recording mana? Yang record siapa nih tadi? Kayaknya dari admin ya. Yang di admin siapa ini? Mbak Lydia. Oh gitu. Oke, kita mulai aja mungkin. Iya, boleh. Ya, ini Teh Jani udah masuk kok. Bismillah aja lah ya. Ya, beberapa teman mungkin ini nih. Ini ada teman saya nih, Mas Adi Dinar Dinata nih, dosen dari Undip. Kayaknya 2 layar dia kayaknya kemungkinan. Di zaman sekarang 2 layar itu standar ya. Oh gitu ya. Berbahaya sih sebenarnya. Kayak split. Iya. Aku nggak bisa ya. Aku juga nggak mau. Jadi nggak ini. Coba. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin karena tuan rumahnya lagi ini. Oke, teman-teman yang sudah hadir, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Teh Jani. Emang enggak lah, udah datang ininya. Pantesan dia beda jam, Mbak Ririn, dia lagi di itu. Di mana sih? Madinah ya? Iya. Aduh, mohon maaf tadi ada sesuatu yang panjang lah kalau dijelaskan. Iya. Iya. Kawan-kawan, terima kasih kembalikan. semua. Ini Kang Mas Teddy udah standby dari tadi 9.53 ya, saya ngecek. Baik, selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semua. Jumpa kembali di Kismis edisi 15. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Karena kalau kita lihat terakhir traffic kasus COVID-19 ini kembali merangkak ya. Setelah masa mudik yang sebetulnya dilarang. Jadi pertanggal 17 kita mulai bekerja kembali, tapi ternyata kasusnya jadi makin meningkat. Kita doakan semuanya sehat, terselamatkan dari pandemi ini, dan khusus salam kami untuk para tenaga medis di luar sana yang tetap berjibaku memberikan pelayanan terbaik, karena walau bagaimanapun kita saling bahu-membahu, karena di garda terdepan para sahabat kita yang menjadi tenaga medis inilah yang harus banyak meluangkan lebih banyak waktu dan energi untuk melayani masyarakat. Semoga semua kita dikuatkan. Baik kawan-kawan, kita akan masuk ke sesi ke-15. Saya sapa di sini sudah ada pemantik kita, Mas Teddy. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Teddy, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, juga sebagai pembahas ada Mbak Ririn. Selamat pagi Mbak Ririn. Pagi, Teh Jani. Ada Bu Nini. Apa kabar Bu Nini? Yang ini keren ya, kemarin sambil terus berkolaborasi dengan para anak didiknya yang sekarang menjadi pegiat kesehatan mental juga. Ini membawa energi yang positif ya kepada kita semua. Anak muda turut terlibat untuk fokus pada pembinaan kesehatan mental. Kemudian juga ada Bang Munawir, apa kabar Bang Munawir? Ya, di edisi Kismis terakhir 14, Bang Munawir banyak mengingatkan kita soal pentingnya assessment ya untuk masuk ke dalam proses layanan gitu. Dan ini menjadi penting karena sekarang kita mau masuk episode baru nih, kalau para guru sudah mulai ini, walaupun sekarang penilaian akhir tahun masih belum pada selesai, tapi obrolan mengenai pertemuan tatap muka terbatas maupun 100% sudah terus menggelinding. Dan ini kerap jadi bahasan yang cukup seksi ya belakangan ini. Baik, tanpa berpanjang kalam, saya undang Mas Teddy untuk memantik ya sesi kita yang ke-15 ini, yang kemarin ini sempat panjang ya, diskusi kita udah berakhir pun masih terus ada obrolan. Ya, silakan Mas Teddy. Oke, makasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi. Tadi sempat galau kita karena belum bisa masuk. Ternyata memang ada kendala gitu. Pas disiapin alternatifnya, pas akhirnya bisa masuk. Itu namanya rezeki. Kita lanjut lagi diskusi kita di pertemuan kali ini. Seperti biasa nanti ini karena
basically kan kita selesai sampai jam 12-an ya. Takutnya kalau lewat dari itu kelamaan tuh yang udah apa namanya jam-jam laparnya gitu ya udah nggak sanggup juga berdiskusi ya. Jadi mungkin agak berkurang sedikit hari ini nggak apa-apa ya diskusi kita. Kan toh kita diskusi santai nih ya. Nah, teman-teman yang baru gabung kita masih membedah bukunya Pak Abraham Maslow, Motivation and Personality. Nah, seingat saya kemarin kita ada di halaman 13 ya. Ini file PDF-nya di halaman 13. Dan kalau saya tadi coba lihat rekaman yang kemarin juga, kan udah agak lama ya, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu apa kita ketemu. Itu kalau nggak salah kita sampai yang ini nih ya. Jadi kita ada di bab yang judulnya problem centering versus mean centering, terus di subbabnya overstress on teknik gitu ya. Ini masih bicara bab yang masih bicara soal apa namanya bagaimana kita bisa memperluas ya cakrawala kita soal metode penelitian gitu. Nah, di subbab ini kita diskusi soal overstress on teknik. Jadi bahwa ada kritik terhadap Pak Maslow terhadap metode penelitian yang terlalu menekankan kepada teknik gitu ya. Nah, poin-poin yang lain silahkan nanti nonton di Guru BK Belajar atau saya juga posting di YouTube channel saya sih. Karena kita nih pejuang konten ya untuk nambahin konten lumayan lah ya gitu. Nah, di poin yang ini seingat saya kemarin kita udah bahas soal mean centering tends strongly to overvalue quantification indiscriminately and SNN in itself. Ini kalau nggak salah udah kita bahas ya, jadi bahasan tentang penekanan yang terlalu tinggi kepada kuantifikasi atau pendekatan kuantitatif, which is itu di Indonesia kayaknya ya mungkin jadi perdebatan ya tentang yang disebut ilmiah atau apa yang dianggap ilmiah atau apa, tapi ternyata di zamannya Pak Maslow ya ketika bukunya terbit itu juga sudah terjadi atau masih sudah terjadi ya berarti di masa itu. Nah, kayaknya kita akan lanjut ke sini ya. Seperti biasa mungkin saya coba bacain dan terjemahkan secara bebas. Nanti silahkan teman-teman menanggapi ya menggunakan sudut pandangnya masing-masing gitu ya. Nah, yang poin ini dikatakan di sini mean centered. Jadi mungkin mean centered itu lebih kita mani sebagai kan problem versus means ya. Means itu cara kan ya. Jadi antara pendekatan sains yang berfokus kepada permasalahan dan pendekatan sains yang berfokus kepada cara atau metodologi atau teknik. Nah, di sini dikatakan bahwa mean centered scientist ya ilmuwan yang berfokus kepada cara itu inspire of themselves to fit their problems to their techniques rather than the contrary. Jadi pendekatan yang berfokus kepada cara itu cenderung membuat ilmuwannya akhirnya mencoba mencocok-cocokkan ya problem yang mereka teliti kepada tekniknya. Jadi bukan berfokus kepada problemnya lalu nyari teknik yang bisa dipakai untuk meneliti hal itu. Mereka cenderung untuk mencocokkan si problem kepada tekniknya gitu. Jadi saya nggak tahu mungkin kita kebayang apapun masalahnya ya pokoknya dibikin skala gitu misalnya ya. Apapun pertanyaan penelitiannya terus kita bikin skala sikap misalnya gitu ya. Nah, seperti itulah mungkin barangkali ya. Their beginning questions tends to be which problems can I attack with the techniques and equipment I now possess. Jadi pertanyaan yang alamiah ditanyakan itu adalah permasalahan apa yang bisa cocok dengan teknik saya gitu. Ini kalau berkaca kepada ini ya, berkaca kepada pengalaman zaman kuliah gitu. Mungkin sekarang udah berubah sih ya. Zaman kuliah itu adalah instead of tertarik untuk mencari tema apa yang mau saya teliti ya, tapi lebih fokus kepada tema apa yang gampang diteliti, yang bisa cepat selesai gitu ya. Yang penting bisa lulus gitu ya. Jadi kalau bisa cukup nyebar kuesioner, lalu kuesioner dikumpulin, lalu datanya masukin di SPSS, kemudian diolah, lalu tinggal bikin kesimpulan gitu. Nah, jadi itu ya, jadi kecenderungannya seperti itu. Which apa namanya? Rather than what it should more often be, which are the most pressing, the most crucial problem I could spend my time. Jadi daripada lebih tadi ya, lebih fokus kepada masalah apa yang cocok dengan metodologi saya daripada bertanya
harusnya saya tuh menggunakan waktu saya untuk meneliti apa gitu. Harusnya saya menggunakan waktu, tenaga pikiran saya meneliti apa gitu. Nah, kemudian atau mungkin juga how else explain the fact that most run of the mill scientists spend their lifetime in a small area whose boundaries are defined not by a basic question about the world but by the limits of a piece of apparatus or of techniques. In psychology, few people see any humor in the concept of an animal psychologist or a statistical psychologist, i.e. individual who do not mind working with any problem so long as they can use respectively their animals or their statistik. Jadi ada jokes katanya di zamannya Pak Maslow, psikolog tapi dipecandainnya sebagai animal psychologist ya, atau statistical psychologist. Mengapa? Karena mereka tuh hanya mau meneliti apapun yang bisa diteliti pakai hewan, dieksperimentasi pakai hewan, atau yang bisa diteliti pakai statistik gitu. Jadi kalau di luar penelitian itu ya malas menelitinya gitu, mungkin begitu ya. Gitu. Ultimately, this must remind us of the famous drunk who look for his wallet. Ini ada kisah di dunia sufi yang mirip-mirip kayak gini ya. Jadi di sini Pak Maslow mengutipnya adalah kita teringat pada kisah orang yang lagi mabuk, kemudian nyari dompetnya, ya, daripada alih-alih dia mencari di mana seharusnya dompet itu hilang, dia nyari di tempat yang terang. Gitu. Kenapa ya? Yang penting terang aja gitu, nyarinya gampang. Gitu. Jadi ini poin yang di sini. Sekarang mari kita coba reflect dan komentari. Seminggu kemudian. Itu apa analoginya orang mabuk? Itu lucu banget. Iya, betul. Tapi somehow begitu ya. Karena relying on lights-nya gitu, we don't really care. Jadi bukan merunut lagi tadi kayaknya jatuhnya di mana atau pas ngapain, muter kemana gitu. Pokoknya yang terang di sana, kita ke sana aja gitu. Nanti dilihat, kalau nggak, akhirnya nggak masalah, bukan dompet, apa yang kelihatan di sana nanti diambil gitu. Dan to be honest, mungkin ya, saya nggak ngerti lagi merefleksikan pengalaman dulu skripsi gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu kan sambil ngamen tuh, ngompreng gitu ya, bantuin dosen riset gitu, terus apa istilahnya, kayak penelitian payung gitu kan. Jadi ada besarannya, terus kita ngambil 1-2 variabel dari itu, di approve ya, mutual sebenarnya kan, dosen juga terbantu kita pun tidak terlalu repot nyari ininya gitu. Mungkin konteksnya agak berbeda kalau itu practicality ya, skripsi kan nggak harus apa. Dulu saya terlalu realistis mungkin ketika skripsi, yang penting cepat lulus gitu. Jadi nggak apa ini. Jadi ada beberapa juga yang relatif, dan ini mungkin kalau dikontekskan di apa, di sekolah gitu ya, dalam konteks pendidikan. Nah ini yang menarik gitu, ketika kalau sebenarnya ngajar, mendidik, apa, proses learning and teaching itu kan sebenarnya ya kayak saintis itu tadi, kita udah berseri-seri 15 yang sekarang ini kan udah mencoba memahami proses science in a broader sense gitu kan. Salah satunya ketika ngajar, kan guru juga selalu mesti ini kan, ketemu beda murid, beda style, gimana caranya menghadapi, gimana itu kan sebenarnya proses inquiry yang bisa dipahami sebagai research juga, gimana menghadapi, how to deliver ini the best buat anak ini gitu. Nah, yang terjadi kadang ya itu kayak ditarik ke lampu itu tadi. Jadi regardless anaknya itu isunya di mana-mana, kita tarik ke sini gitu. Jadi ini problematik, tapi kadang pushing faktornya entah waktu atau juga practicality. Ya udah, karena kita pegangnya kelas gitu,
ya udah ditarik ke lampu semua gitu, ditarik ke teknik ini. Nah ini mungkin saya nggak ngerti teman-teman yang lebih real ketemu anak-anak apalagi bertahun-tahun, what do you think? Nah, kayak gue nih, ini apa namanya? Nanti kan di bagian belakang tuh di poin yang lain Pak Maslo nyebutin satu tokoh ya, ahli biologi gitu, ahli neurologi yang ya mungkin ahli banyak hal ya. Jacques Loeb, nggak tahu bacanya gimana ya, Jacques Loeb. Dia bilang, ditanya kan, Anda ini apa sih sebenarnya, fisiolog, neurolog atau apa gitu kan? Terus dia bilang, I'm a problem solver katanya gitu. Jadi dia lebih tertarik untuk tadi melihat dirinya sebagai problem solver karena sudah apa namanya, melintasi batas-batas boundary pengetahuan gitu. Soalnya kadang-kadang tadi gitu. Jadi mungkin kalau kita berpikir sebagai batasan, oh saya orang manajemen, saya orang psikologi, itu kadang-kadang cenderungnya memaksakan problem ke situ. Atau kalau dalam konteks saya pernah ada pengalaman menarik ya di satu company itu, dari holdingnya di negara asalnya itu bikin syarat bahwa tim learning setiap karyawan itu harus punya jam belajar 60 jam. Jadi mereka sediakan training sama online segala macam 60 jam. Belum pernah achieve, jadi standar itu belum pernah achieve. Jadi kan mereka ditanyain terus sama holdingnya, ini kenapa nih di Indonesia nggak pernah achieve standar jam belajarnya 60 jam gitu. Tibalah pada saat head of learning-nya adalah mantan orang sales. Nah, maka jadilah dia buat policy bahwa oke, sekarang ada policy, siapa yang bisa mencapai 60 jam belajar setahun akan dapat cuti sehari dan uang insentif 2,5 juta. Wah, jadi dia pakai pendekatan sales untuk pembelajaran ya. Tentu saja ya selama dia pegang itu jam belajar itu tercapai 60 gitu, orang pada rajin ya. Tapi kita nggak usah tanya kualitasnya gitu ya, yang dipahami. Saya termasuk salah satu yang pegang kelas itu juga, jadi agak challenging kelasnya. Nah, dan tapi begitu dia selesai nggak jabat lagi, terus polisinya diganti, ya terjun bebas gitu ya. Karena tadi fokus kepada cara kan, karena cara itu kan cara yang dia tahu ketika menjadi orang sales. Mau bikin orang kerja kasih insentif, ya. Bikin orang kerja kasih insentif. Nah itu akhirnya mungkin jadi seperti itu ya. Monggo silakan teman-teman. Yuk komentar ya dari sudut pandang yang di kelas, yang di TK gimana? Bu Nini ya. Ya, saya mau ini ya, ini pengalaman baru-baru ya, Mas Dedi, Mbak Ririn, Teh Jani dan semua ya. Karena gini, saat ini saya itu kan lagi ngurusin proses kenaikan pangkat. Sementara yang saya pahami proses kenaikan pangkat itu salah satunya adalah membuat PTK. PTK garis miring jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, kemudian buku. Nah, ketika saya kemudian mengajukan bukan PTK-nya, tapi yang saya ajukan adalah buku dan publikasi ilmiah. Ternyata ketika kemudian berkas saya itu dinyatakan tidak lengkap. Berkas tidak lengkap itu ketika saya cari tahu kenapa kok tidak lengkapnya itu kenapa gitu. Ternyata itu pada posisi alasannya adalah saya tidak membuat PTK. Jadi semua itu ternyata saya tuh digiring ya, kita itu guru-guru itu digiring hanya untuk membuat PTK. Padahal yang saya sampaikan itu ada publikasi ilmiah dan buku. Jadi ada dua persyaratan tambahan yang saya lampirkan, ternyata itu nggak jadi masuk dalam kriteria. Nggak dihitung gitu ya Bu Nini ya? Nggak dihitung, itu saya bingung juga. Akhirnya saya coba cari tahu ya pada pihak asesor yang menilai berkas saya, kenapa kok saya punya berkas saya dinyatakan tidak lengkap gitu. Ternyata jawaban dari pihak asesor itu sendiri juga selalu mengatakan ya semua digiring memang untuk bikin buku, untuk bikin PTK. Sementara ternyata saya bilang loh kan saya publikasi ilmiah juga sama aja gitu kan, istilahnya itu kan secara apa namanya konteks keilmuan ada kok tahapan-tahapannya, kemudian ada buku yang saya lampirkan. Enggak, semua harus bikin PTK, terlepas dari ternyata bisik-bisik tetangga saya dengan beberapa rekan, mereka bikin PTK-nya juga istilahnya bayar, kemudian isi PTK-nya juga istilahnya dia juga nggak tahu PTK-nya itu apa, kemudian itu kata dia, saya juga bingung kok PTK saya itu cuma 30 lembar, itu udah termasuk lampiran, termasuk kata pengantar, saya cuma gini, wow PTK
Cuma 30 lembar itu kok lucu banget, kayak biasa aja gitu kan. Itu kayak anak-anak clipping biasa. Itu yang saya ngerasa yang tadi diceritakan dibahas di pernyataan Pak Maslow itu, saya pikir nah itu ternyata saya alami juga kok gitu loh. Semua digiring untuk satu pemahaman yang ternyata si pihak asesor itu sendiri juga nggak paham. Menilai TK itu yang seperti apa, menilai penelitian itu yang seperti apa. Itu ya pengalaman saya, Mas Teddy ya. Mungkin bisa ditanggapi ya. Itu ya, jadi mean centering di science itu ternyata ya bisa sampai ke sana ya, bahwa adanya sebuah aturan yang diterapkan secara kaku gitu ya, tidak melihat kepada esensinya tetapi melihat kepada bentuk luarnya lah gitu ya. Judulnya kan PTK ya, jadi harus ada tuh kata-kata PTK-nya gitu kan. Ini mungkin agak mirip, nggak tahu ya, di kampus-kampus zaman dulu sih, zaman saya dulu ya pernah ada, Mbak Ririn mungkin ingat Pak Fatur Rahman, dia cerita, jadi penelitian dia tuh mau masuk jurnal itu terhambatnya sempat dikritik karena judul. Padahal kalau kita lihat misalnya kalau di jurnal-jurnal mungkin di masa itu yang berbahasa Inggris kan, judul itu kadang-kadang udah lucu-lucu ya judul itu kan. Nah, sementara kalau di Indonesia tuh jurnal itu harus judulnya hubungan antara, ya gitu ya. Jadi gitu. Sementara dulu ada judul, saya ingat ya, judul penelitian tentang dampak sesuatu yang terjadi di masa kecil kepada karakter orang dewasa, itu judulnya Child is the Father of a Man, baru kemudian studi terhadap bla 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 gitu. Nah, tapi di jurnal masa itu tuh nggak boleh gitu, harus hubungan antara bla 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 dengan bla 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 gitu ya, harus formal. Itu kan mungkin ya jebakan-jebakannya seperti itu. Ya, oke, monggo silakan. Monggo yang lain. Masuk nih. Silakan. Iya. Yani. Ini menarik ya, karena ini rata-rata ada based on experience juga nih. Means oriented ini. Ini saya mencatat beberapa hal. Mulai dari pertama judul penelitian. Judul penelitian itu kan kalau di kita tuh ada semacam, entah itu saya juga nggak ngerti, cari saya di panduan pedoman gitu ya, bagian mana. Yang itu harus misalnya 16 kata atau sekian kata gitu ya. Dan itu ternyata beda-beda ya di tiap institusi itu ada ketentuannya. Jadi kalau kurang dari sekian kata itu dianggap, oh ini kurang ilmiah gitu. Sementara kalau kita lihat ya, misalnya saya lihat disertasi dosen saya, misalnya dia dari US. Jan, emang kenapa harus berapa kata? Nih disertasi saya itu cuma 2 kata kata dia gitu kan. Itu jadi pertama dari judul. Jadi betul-betul tidak ke substansi, tetapi lebih kepada penampakan. Kemudian yang kedua, saya pernah juga dapat sandungan di referensi. Jadi referensi itu harus misalnya kalau 10 tahun terakhir. Berarti kalau misalnya sekarang tahun 2021 yang dapat diakomodir sebagai katanya penelitian yang novelty itu dari referensinya tidak lebih dari tahun 2000 katanya 2011, kalau sekarang di 2021. Terus ketika itu saya sempat agak ini juga ya, saya nggak bilang bersih tegang, berargumentasi ya, bahwa ini ada buku-buku rujukan yang memang saya ambil dari yang mbahnya gitu kan ada buku-buku mbah itu yang memang seperti kalau misalnya kita berbicara tentang satu teori tertentu, kita kan pasti ngambil dari mbahnya yang mungkin nih kalau humanistik minimal kita ambil dari yang Maslow ini nih tahun 54 kan. Itu dianggapnya udah ini jadul banget, buku tahun apa gitu. Dan itu akan menjadi salah satu penilaian juga. Kemudian yang berikutnya adalah belum ke konten loh ya, belum ke konten. Jadi judul, referensi, terus ke ini jumlah kata. Jumlah kata harus sekian ribu gitu. Tapi jumlah kata ini jarang sekali menjadi sandungan, karena seringkali ada bahasa katanya kalau katanya makin bagus berarti makin deep ya, padahal belum tentu juga kan. Nah, iya, betul. Itu beberapa pengalaman yang terkait dengan Min Center yang pernah saya alami di beberapa beberapa setting gitu. Nah, terkait dengan kenaikan pangkat, apa yang dialami oleh Mbak Nini, persis saya juga pernah ngalamin. Itu 2 kali kenaikan pangkat di ke 3C sama 3D.
bahkan sempat sampai dibalikin dan kemudian datang dari BKD-nya ke sekolah gitu. Saya sih udah ngerti aja gitu, kata orang TU, Bu, Ibu yang harus ke sana ya, kenapa gitu kan, saya langsung tanya. Oh ini minta aslinya karena file ininya hilang, nggak? Ini ada tanda bukti terima. Saya bilang mau berapa aslinya saya kasih gitu kan. Dan itu beberapa kali. Tapi pada akhirnya sih kalau kesini saya mungkin dengan beberapa kawan jadi ada semacam perjanjian terselubung gitu ya. Mana yang mau dipakai buat kenaikan pangkat, mana yang kita butuh untuk kebutuhan kita gitu. Karena jujur aja ya Mas Teddy, kadang-kadang ini juga menjadi miris gitu. Misalnya buku yang penting penulis tunggal, isinya apapun itu nggak apa-apa gitu, masuk itu 4 poinnya Mbak Nini ya. Gitu. Beda dengan misalnya, aku kan sempat tuh ngasih buku yang buku puisi boleh dong, buku puisi. Boleh banget dan itu tetap 4, apalagi kalau sendiri penulisnya tunggal. Nah, aku pernah ngasih buku tuh, itu kan tulisan. Dan itu penerbitnya ini ya, bukan ecek-ecek gitu ya. Penerbit makro. Itu nggak dianggap sama sekali. Nah, coba ini mungkin menjadi catatan. Ketika ngobrol sama temen yang dosen, dan dia dia update di status WA dia. Jadi, bahwa angka kredit dia itu blueber. Sampai dia itu nggak ngurusin dari 3D dan kemudian dia angka kreditnya sama dengan 4B. Tapi ternyata kemudian si penghitung angka kreditnya menyatakan penilai angka kreditnya itu layak. Jadi saya juga nggak ngerti kenapa saya bilang kok di Dikti ada mekanisme kamu dari 3C bisa lompat ke 4B langsung. Ya, dan itu diliatin paknya ke aku. Ini katanya seperti itu. Saya nggak ngerti ya, maksudnya standarnya di mana, karena kita balik ya. Maksudnya ke hitam di atas putih, itu acuannya seperti apa. Yeah. Catatan yang ketiga, terakhir terkait dengan ini, ketika kita mendampingi anak-anak kita untuk melakukan ini ya, penelitian. Mulai dari sesuatu yang, karena kan dengan spektrum yang sangat luas ya, saya belum masuk kepada penelitian sebetulnya mendampingi anak-anak. Tapi lebih kepada bagaimana mereka menurunkan apa yang ada di pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Nah, ini menjadi menarik ketika misalnya, jadi tarik-tarikan, kayak misalnya Bu, kata pendapat guru ini bahasa Indonesia begini, kata pendapat ini begini, saya mesti ikut yang mana gitu. Nah, di Min Center ini dia belum fokus ke konten ya. Sementara kita udah nangkep ini kontennya cukup berkualitas ya untuk diturunkan. Nah, ini juga menjadi penting bagaimana kita memberikan sebuah guideline yang jelas dan tidak membingungkan buat anak. Karena kadang-kadang ada tadi saya jadi teringat ketika masa-masa skripsi, ya udahlah apa sabda pembimbing gitu ya, yang penting cepet gitu. Nah, kekhawatiran saya adalah ketika anak-anak kemudian fokus kepada apa yang disabdakan oleh gurunya dan dia kehilangan ini kontennya gitu. Padahal makanya saya dorong biasanya di awal untuk anak-anak seperti ini, just express your mind gitu, your thoughts, ekspresikan aja dulu baru nanti kita cari metode gitu. Jadi kadang semacam shortcut, tapi paling tidak mereka mendapatkan dulu wadah deh untuk keluar dulu kontennya kita dapat, nanti baru diskusi habis itu gitu. Jadi karena posisinya jadi menemukan gitu, bukan kita mengarahkan oh ini bagusnya ini udah kamu pakai ini aja, nah enggak. Itu seperti mengaburkan tadi, karena saya khawatir kayak tadi Pak Maslow, hilangnya di tempat yang gelap, kita aja ke tempat yang terang aja, ini jangan gelap-gelapan gitu. Cari yang gampang gitu ya. Ini poin menarik karena nanti di bagian setelahnya kan ada bahasan soal ini, soal kecenderungan adanya hierarki ya dalam sains gitu. Jadi kalau kita tanpa sadar menggunakan min centering itu akhirnya jadi ada hierarkinya ya, tadi itu kuantitatif, lebih ilmiah, kualitatif. Lebih jauh lagi adalah kalau di sekolah ya barangkali ya, fisika itu stratanya lebih tinggi daripada biologi ya kan. Apalagi ekonomi, apalagi sosiologi itu udah belakang gitu kesannya gitu ya. Nah, bahkan psikologi merasa lebih ilmiah daripada sosiologi karena
psikologi masih banyak bisa pakai statistik misalnya. Di sosiologi pakai imajinasi kan misalnya gitu. Jadi nah itu jadi begitu ya. Jadi semacam memaksakan ya alat kepada tujuannya gitu. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang itu mungkin kalau berkaca kepada kuantifikasi ya. Semua pakai skala 5 gitu ya. Nah, ya kan skala 5. Terus habis itu di otak-atik, di Indonesia tuh nggak bisa skala 5. Soalnya orang jawabnya 3. Kita butuh skala 4 gitu. Entah gimana logiknya, pokoknya 4 gitu. Terus nanti dibilang sama lah kayak kalau di bisnis suka ada skala yang belakangan populer tuh NPS ya, Net Promoter Score ya, skalanya 10 gitu ya. Terus hanya diambil yang 9 dan 10 aja misalnya. Itu lagi ngetren banget tuh. Tapi karena untuk mendapatkan yang 9 10 itu susah gitu. Nah, kaidah yang aslinya kan sebenarnya rating itu 9 sampai 10 range-nya, diambil yang 9 10 aja, lalu jumlah itu dikurangi dengan yang poin 1 sampai 5 lalu di persentase kan. Tapi di Indonesia susah dapat 9 10 karena katanya orang Indonesia itu ngasihnya selalu nanggung ya. Akhirnya nggak dipakai KD aslinya, yang dipakai adalah rata-ratanya. Udahlah rata-rata kalau 8 oke lah gitu. Jadi udah rada-rada di otak-atik tuh ya. Nah intinya adalah supaya di Bali itu kan saya pola pikir bahwa angkalah yang menentukan ya, angkalah yang menganggap sesuatu jadi ilmiah, jadi valid. Kalau nggak ada angkanya seperti nggak valid kan gitu. Nah kira-kira begitu. Monggo Pak Munawir mungkin mau komen. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Teman-teman yang lain, sebenarnya ini menarik ya. Jadi terkait dengan riset itu, kalau mau dikontekskan dengan pembelajaran di kelas, sebelum itu saya ingin mengulas kembali pernyataan kemarin itu saya terkait dengan PTK ya, bahwa di PTK itu beda yang membuat, beda yang memberi acuan, dan beda yang menilai. Sehingga terjadi banyak miskonsepsi di situ. Kaitannya dengan pembelajaran di kelas, khususnya BK, nah itu juga yang sering terjadi di beberapa kita, bahwa semua masalah itu satu solusinya. Yang penting selesai deh. Dia kemudian tidak melihat substansi atau melihat profil atau melihat penyebab yang lebih dalam gitu. Intinya ya satu cara untuk semuanya ya, seperti tadi yang dikatakan Mas. Begitupun juga dengan guru mata pelajaran ya, itu juga sering terjadi bahwa satu metode untuk semua anak ya. Idealnya kan kalau kita memahami profil siswa, semua siswa itu kan beda-beda minimal cara belajarnya ya. Kenapa tidak kita memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik atau cara belajar siswa? Ini juga menjadi sebanyak autokritik secara tidak langsung di dunia pendidikan. Cuma banyak yang tidak menyadari itu. Dalam diskusi ini mudah-mudahan semua teman-teman bisa terbuka kembali, merekonstruksi cara berpikirnya, bahwa selama ini ternyata ada yang salah ya. Kalau kita merujuk ke pernyataannya Mas Lo tadi. Untuk sementara seperti itu sih. Ya, ini jadi menarik ya. Bahkan kalau mungkin di BK atau di psikologi, kadang-kadang satu pandangan yang kita tanpa sadar anut ya. Sengaja pakai istilah anut ya, karena kadang-kadang satu teori itu dianut seperti agama gitu, kalau rada provokatif dikit gitu kan. Ya. Saya tanpa sadar ya, saya misalnya kebetulan dalam ini ngertinya cuma dikit-dikit tentang NLP misalnya. Segala-gala dilihat pakai itu gitu ya. Padahal mungkin ada sudut pandang lain yang bisa bertolak belakangan gitu ya. Nah, mungkin untuk mengantisipasi ini baru kepikiran aja. Ada satu saran bagus waktu itu, saya lagi mulai membaca, ya mempersiapkan pikiran ya, membaca beberapa buku filsafat. Ada yang saran bagus, baca buku punyanya Bertrand Russell katanya.
history of Western philosophy. Bukan karena dibilang kalau akurasi isinya itu zaman sekarang udah banyak yang lebih akurat, akurasi sejarah sih. Tapi dibilang keunggulan buku itu, dan mungkin itu pertama kali di abad 20 adalah dia menceritakan bentangan pemikiran dari Yunani kuno sampai abad 20. Nah, proses membentangkan itu yang akhirnya membuat kita bisa melihat ternyata dari satu zaman ke zaman lain tuh pola pikir bisa bertolak belakang sekali gitu. Dan akhirnya kita jadi nggak terjebak di satu pola. Ya even akhirnya mungkin kita memilih ya. Nah, saya lebih memilih mendalami ini gitu, atau pakai cara pandang ini gitu. Mungkin akhirnya kita memilih, tapi at least kita tahu bahwa ada bentangan pemikiran yang demikian luas. Nah, agak problematik kalau kemudian kita tadi ya hanya satu, dan kita nggak tahu ada rentang pemikiran yang cukup jauh gitu kan. Itu jadi bisa jadi seperti itu ya. Mungkin di sekolah juga mirip ya, yang biasa pakai kurikulum tertentu ya, IB misalnya gitu ya. Itu nggak habis pikir ngeliat kurikulum nasional. Tapi pertanyaannya apakah kurikulum nasional sama sekali nggak bisa dipakai? Mungkin nggak juga ya. Mungkin isunya adalah ya memang belum tuntas ya, belum tuntas. Tapi isunya adalah mungkin cara makainya yang barangkali perlu dikembangkan lebih lanjut lah gitu. Tuh, monggo ini silahkan ya. Nah ini mungkin kita sedikit lanjut dikit ya supaya soalnya yang bahasan setelahnya agak nyambung di sini. Ini poin berikutnya. Mean centering tends strongly to create a hierarchy of science. Nah, sempat kita singgung tadi, in which quiet perniciously ya, rada kejam katanya Pak Koslo. Physics is considered to be more scientific than biology, biology than psychology, psychology than sociology. Ini kok urutannya menurut saya sih ya masih terjadi di zaman sekarang ya. Jadi fisika itu masih dianggap lebih ilmiah daripada biologi. Tapi biologi lebih ilmiah daripada psikologi, benar juga sih ya, masih ada ya cara pandang itu. Dan psikologi lebih ilmiah daripada sosiologi gitu. Padahal dibilang ya, such an assumption of hierarchy is possible only on the basis of elegance, success, and precision of technique. Jadi ya semata-mata karena mungkin sebagian dianggap lebih elegan secara teknik ya. But from the point of view of a problem-centered science, such a hierarchy would never be suggested. For who could, jadi dari sudut pandang kita yang mungkin di buku ini Pak Maslo pengen lebih mengarahkan melihat dari sudut pandang problem center, itu hierarki kayak gini sangat tidak disarankan karena siapa yang bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tentang unemployment ya, pengangguran, kemudian prasangka ras misalnya, atau membahas isu-isu tentang love ya kan. Siapa yang bisa membahas itu ya? Apakah kita apakah hal-hal kayak gitu bisa dibahas dari sisi fisika atau dari sisi biologi? Ya mungkin bisa sih, tapi aneh aja. Ya mungkin kalau kita udah sering dengar ya, misalnya di film-film tuh kadang dikutip ya, cinta itu hanya reaksi kimia di otak, misalnya gitu ya. Itu kan ada kan yang bilang begitu, tapi kan aneh rasanya kita bahas cinta cuman pakai teori itu ya. Bahas cinta tuh ya kalau kata Tejani ya pakai Rumi lah misalnya gitu ya, harus pakai Rumi ya kan, pakai Al-Ghazali misalnya ya bisa dibahas pakai fisika atau kimia, tapi aneh aja gitu ya, kayak nggak fit gitu. Nah itu terjadi karena mungkin tadi ya ada kompartementalisasi. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dalam sejarah mungkin kritik dari Pak Maslow ini make sense karena kita mengenal istilah polimath ya, orang yang menguasai banyak bidang dan mendalam, bukan cuma banyak tapi mendalam gitu. Ya misalnya Ibnu Sina ya, memang namanya jadi banyak nama rumah sakit karena terkenal dengan ilmu kedokterannya, tapi basically beliau menguasai sangat banyak bidang misalnya begitu. Atau kalau yang dekat dengan bidang saya misalnya Gregory Bateson gitu ya, dia antropolog tapi basic itu menguasai banyak bidang. Nah, itu kan orang-orang yang tidak terkompartementasi dengan sains gitu. Tapi dibilang bahayanya di situ kalau kita sudah bicara hierarki. Ya, batasan sains itu tidak bisa dihindari supaya jelas, mungkin mudah didiskusikan, tapi ketika mulai ada pembicaraan soal hierarki yang satu lebih ilmiah dari yang lain, nanti yang kadang-kadang jadi problem gitu. Monggo silakan teman-teman, ada situasi yang mirip atau enggak gitu mungkin di bidangnya masing-masing terkait dengan isu kompartementalisasi dari pengetahuan ini.
Mungkin kayak ini nih salah satu perjuangan, kayaknya serem banget ya, perjuangan di dalam konteks kebetulan saya kan mendalaminya pendidikan anak usia dini gitu ya. Ada, dan ini agak menarik soalnya yang di challenge psikologi. Jadi ada overdominasi developmental psychology, karena dalam pendidikan anak usia dini itu kayak mazhab dominan yang hampir tidak pernah dipertanyakan, bahwa yang menjadi rujukan pendidikan anak, dan ini kayaknya BK juga, karena BK itu kan masih, terutama yang sesempit saya ngerti ya, yang di Indonesia kan masih ngacunya ke tugas perkembangan ya. Nah, itu salah satunya overdominasi, salah satu pemahaman. Dan kadang tanpa kita sadar, kita tuh buried gitu, kita kayak dikubur di dalamnya, makanya kita sampai nggak ngeh bahwa sebenarnya ada possibility sudut pandang lain gitu, ada kemungkinan sudut pandang lain. Tapi balik ke pendidikan anak itu. Jadi begini, kenapa ini nyambungnya ke tentang hierarki dan kompartemen begitu ya? Memang sejauh ini belum ada, katakanlah, teori perkembangan anak yang settle gitu ya, seajek dan semantep secara ya empiris, secara pembuktiannya itu dibandingkan yang bisa lebih gitu ya, yang gimana sih katanya, nggak bisa semantep dan seajek psikologi perkembangan. Kenapa? Karena itu jadi rujukan banyak hal. Secara fisik misalnya, anak mulai bisa duduk 5 bulan, mulai rambatan 9 bulan, relatif usia sensitif belajar jalan antara 12 sampai 18 bulan gitu. Kalau beyond itu gitu, kata pertama diharapkan mulai muncul anak umur sekian bulan. Kalau lebih dari 18 bulan nggak ada produksi kata sama sekali, kita harus mulai worry gitu. Begitu ajeknya itu, begitu kuatnya itu, akhirnya ada istilahnya normalisasi. Normalisasi perkembangan anak yang harus ngikutin hukum itu gitu. Akhirnya yang nggak ngikuti itu dianggap nggak normal. Perspektifnya kan jadinya begitu, telat, delay, impairment, apapun lah istilah yang mau dipakai gitu. Dan lagi-lagi ini bukan masalah benar salah, partly benar, tapi tidak segalanya. Ada case-case ketika itu sebenarnya not the case gitu. Ada kasus-kasus ketika sebenarnya kita nggak bisa hanya pakai itu gitu. Ya, itu menarik sekali. Nah, kalau mulai di challenge, katakanlah yang mulai men-challenge waktu itu, salah satu yang saya tahu adalah dari perspektif socio-cultural, yang kemudian berkembang menjadi cultural historical gitu. Saya nggak tahu, kayaknya pernah saya cerita di Kismis, entah seri berapa. Ada di satu negara Afrika gitu, apa ya? Bukan Uganda apa mana ya? Jadi anak itu umur 9 bulan dia udah lihai main pisau. Jauh sebelum dia lihai bicara atau hal lain penanda kognitif development dia gitu. Apakah keterampilan menggunakan ini nggak bisa jadi ukuran untuk itu? Kalau pakai perspektif itu mungkin nggak gitu. Jadinya di masyarakat budaya itu nanti kalau pakai ukurannya ini semua anak delay gitu. Semua anak belum bisa lancar ngomong karena memang di masyarakat itu bukan priority. Dan mungkin nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, kita punya ya suku-suku yang masih sangat tradisional dan mereka punya ada namanya indigenous knowledge system. Jadi ada rujukan ilmu pengetahuan yang itu mungkin tidak semuanya ekuivalen gitu dengan ilmu modern gitu. Nah, memang sentilan-sentilan kayak gini jarang dalam perspektif pendidikan kita. Artinya sebenarnya lagi-lagi bukan untuk terus kita nggak percaya psikologi perkembangan, enggak. Toh itu juga tetap jadi. Tapi dengan punya perspektif ini, ketika kebetulan ketemu kasus yang eksepsional
kita nggak buru-buru judgmental gitu. Kita nggak buru-buru mengatakan, oh anak ini begini begitu, anak ini kurang stimulasi, anak ini ya, dan itu unfortunately gitu ya, masih kalau dalam konteks pendidikan kita masih over dominating gitu. Jadi ya itu yang saya lihat hierarki keilmuan di sini kan ada tuh kayaknya fisika lebih saintifik nih dibandingin psikologi. Psikologi lebih saintifik. Nah, kalau ilmu yang ini yang model nggak ajek rujukannya itu dianggap nggak ini sama sekali. Ya ini di budaya Jawa berlaku tapi nggak di Minang. Ini di Batak berlaku tapi nggak di Papua. Itu dianggap nggak saintifik karena nggak ajek gitu. Ya itu pemancing diskusi. Karena cukup menarik misalnya kayak saya juga baru tahu misalnya indigenous knowledge-nya ya karena saya agak lama tinggal di Australia aborigin ya. Mereka ini punya sistem knowledge yang dan jangan dikira Australia yang katanya maju juga mereka masih struggle untuk bisa meng-acknowledge untuk memberikan penghargaan terhadap ilmu indigenous ini. Jadi dalam hitungan musimnya orang aborigin itu nggak 4 musim ala Western yang panas, gugur, dingin, musim semi, enggak. Mereka punya 7, nggak ngerti saya namanya apa. Dan 7 itu punya makanya di daerah yang masih dominan indigenous people, mereka biasanya sebelum musim, jadi di sekitar musim dingin mereka udah nebang atau bahkan bakar pohon bush hutannya gitu. Kenapa? Karena setelah bakar nanti keluar trubus kuncup-kuncupnya itu, dan ketika musim panas itu pohon itu nggak sampai over dry gitu, nggak sampai kering. Jadi makanya nggak ada kejadian bushfire, nggak ada api liar gitu. Sementara orang modern mereka menganggap perilaku yang nomaden mereka dengan membakar atau ini jadi dibiarin tanaman, ketika dibiarkan karena tanaman mereka itu kan tipe akasia eukaliptus yang memang kalau pas musim panas kering dan ketika bergesekan tuh api. Kalau kita suka dengar wildfire-nya Australia itu kadang memang alami banget karena pergesekan antar tanaman yang saking keringnya itu. Nah, karena itu nggak ditebangi atau dibakar dulu, pas kering banget jatuhnya jadi kebakaran gitu. Nah, itu sesederhana ya, saya persisnya itu orang environment mungkin lebih meneliti lebih jauh, tapi besaran ilmu itu kadang seperti itu karena ada kayak hierarki rujukan yang namanya scientific itu. Kita udah terkungkung dengan dominasi ilmu yang selama ini dikiranya the only story. Mungkin itu pancingannya. Itu poin bagus, Marin. Aku jadi gara-gara ngomong aborigin jadi keingetannya. Ini ada cerita di film, tapi ada cerita yang aku pernah dengar juga di Indonesia. Di film itu kemarin aku nonton ulang Criminal Mind ya. Criminal Mind itu kan profilers tuh ya, kan scientist semua lah ya, si behavior analysis unit. Nah, sampai suatu kali mereka dapat kasus di satu daerah di Amerika yang ketemu sama polisi lokalnya tuh tokoh suku Apache lah gitu ya. Jadi dia polisi lokal ya, tokoh suku Apache. Wah, ternyata keahlian profilingnya jauh lebih canggih ya, karena mereka dilatih untuk bahkan bisa mencium aroma, sehingga datang ke kejadian itu bisa tahu nih tadi ada 6 orang di sini, 2 orang di sana gitu ya. Jadi dia nggak pakai yang empiris dengan indera yang kelihatan gitu ya, pakai pendekatan lain gitu. Nah, tapi itu kan film ya. Tapi di sisi lain saya pernah mendengar juga kisah tadi kalau cerita-cerita ini kisah kalau teman-teman yang pernah ke Baduy Dalam ya. Kan di sana tidak ada listrik dan segala macam. Nah, pemandu lokal itu seperti bisa melihat dengan kakinya itu di malam hari. Jadi kayak punya mata, bisa kaki. Jadi nggak jatuh, nggak kepleset gitu ya. Dan mereka nggak pakai sandal kan ya. Jadi mereka bisa mandu ya. Geografisnya challenging juga ya mereka ya. Betul. Jadi bisa sensing gitu. Malam-malam cuma bawa obor gitu, sangat gelap, dia bisa seperti kayak pakai mata gitu. Nah, itu kan kecerdasan yang mungkin belum tercapture ya di sudut pandang yang belum terdefinisi yang dianggap modern. Gitu. Orang sana kalau dites IQ yang kita kenal mungkin akan dianggap rendah gitu ya, tetapi Simon Vene gitu mungkin ini ya
behind gitu ya, di bawah rata-rata. Betul. Ya. Betul. Oke. Monggo silakan. Ada komen lain soal poin ini. Ya. Tapi karena memang nggak ngerti. Ini teman-teman BK ini sebenarnya kan yang masih sangat strongly holding itu, dengan sangat kuat holding tugas perkembangan. Itu saya nggak ngerti gimana memulai kontestasi pemahaman ini gitu. Apa iya semuanya harus diukur dengan tugas perkembangan? Dan kalau dilihat rumusannya loh ya, rumusannya itu kayaknya masih pakai apa? Hafiggers ya, yang tahun 70-an itu. Iya, masih Hafiggers. Di yang versi Indonesianya Andi itu. Iya, pernah nggak sih ada kayak kontestasi? Apalagi, dan itu kalau ini ya, kalau kita dampingi anak-anak teenager ini dengan zaman yang sekarang, coba. Saya nggak ngerti, saya punya 2 teenager itu ngadepinnya aja udah luar biasa, bahwa banyak hal yang dari pengalaman saya, pemahaman saya itu udah out of date gitu loh. Itu saya kayak keterampilan digital aja, how to fit in those tugas perkembangan. Artinya kan sebenarnya mungkin bukan berarti terus usang ditinggal ya, tapi perlu ada extension gitu, perlu ada kembangan dari keilmuan yang ada gitu. Itu yang saya ngerti. Yes. Mungkin bisa jadi itu riset teh Jani, Bu Nini. Oh iya, S3-nya lah, S3-nya teh Jani. Cuman kalau yang nanti gini, ini masalah idealisme. Saya besar keyakinan saya kalau itu nanti dihitung angka kredit PTK-nya nggak jadi, karena itu teori-teori yang apa ini gitu, nggak ngerti kontribusinya terhadap keilmuan gitu kan. Ya. Mungkin gini ya Merin ya. Karena bukan model. Mungkin disarankan lulus S3 dulu baru bikin kayak gitu ya. Tapi ya kan? saya mulai mending kalau ke teman-teman yang early childhood mulai agak meracuni, ayo kita kontestasi pakai perspektif lain, memperkaya gitu. Karena kita sebenarnya secara local wisdom tuh kita sangat supporting alternatif perspektif itu. Cuma itu terlalu diredam dengan karena ada model-model yang baku itu. Kalau judulnya penelitian pengembangan tuh harus begini, penelitian model tuh harus begini, PTK itu harus begini. Jadi itu tadi. Ini highly stressing on means, cara, nggak di esensi masalahnya. Benar banget itu Mbak Ririn. Aku itu tesis tentang resilience itu kan modelnya itu kan jadi kalau di SEM itu jadi ada yang mendukung, ada yang menolak gitu kan. Si model itu kan agak dipertanyakan itu sama orang statistik. Karena dianggap ini model apaan Jan katanya gini, dan saya ingat betul itu ketika di conference di UPI itu kan itu conference internasional, dan yang mempertanyakan saya tuh dosen dari Kalimantan. Wah, dia sampai gini-gini, dia lulusan ini ya US ya, dan mengatakan ini model apa dan lain sebagainya, padahal secara rujukan dan lain sebagainya, dan itu sudah beres loh di sidang tesis gitu. Maksudnya, jadi ketika itu dibawa ke conference bahwa nggak ada itu di model itu yang, jadi kalau misalnya semuanya positif, nggak ada yang ini positif dan negatif gabung di dalam satu model. Itu masih satu topik yang spesifik ya, dan kerasa betul kayak ditampar banget gitu ya, karena bahkan dia agak ada ungkapan yang agak sarkastik sih pada saat itu ke salah satu narasumber yang datang dari Jerman. Saya sih ngelihatnya itu personal burden ya, maksudnya itu kemudian saya melihat bahwa ya udahlah nggak usah baper karena ini kayaknya nggak ke konten gitu ya, karena dia orang Jerman aja dihajar dengan pernyataan yang menurut saya sangat sadis ya gitu, karena nggak ke konten larinya. Cuma bagi saya jadi catatan bahwa kemudian kan itu masuk nih ke tim editor, itu tim editor juga mempertanyakan hal yang sama saat itu. Jadi dia tanya, Bu, rujukannya ini dari mana? Satu model kok bisa positif dan negatif sekaligus gitu ya? Terus saya sampaikan, oh ini model utama gitu. Biasalah perkembangan model gitu ya. Ini model utamanya gini dan lain sebagainya. Terus dia juga sampai pusing. Tapi Bu, ini sumbernya asli Pak. Saya bilang, ini bukan sekadar jurnal gitu. Dia malah bikin 3 model. Saya cuma pakai 1 model loh, saya bilang gitu. Nah itu satu pengalaman.
Yang akhirnya at least gitu, di akhir itu kemudian editor itu ngobongin saya lagi, Bu, kita nggak bisa untuk golkan yang ini. Jadi tulisan Ibu yang satu lagi. Jadi saya kan ngirim 2 tulisan. Jadi satu tulisan yang satu lagi justru yang naik cetak. Nah, itu jadi catatan sekali buat saya, dan terkait spesifik dengan hierarki keilmuan tentang tugas perkembangan. Saya tuh merasakan betul kalau yang namanya tugas perkembangan di kontestasi itu hanya bisa kita hadapi dengan dingin kepala bagi orang yang pernah ngalamin terantuk dengan betapa tugas perkembangan itu udah nggak kepake. Kayak misalnya dalam kasus saya misalnya dengan teman-teman yang kita punya pengalaman, misalnya anak atau orang terdekat kita mengalami sesuatu yang tidak sejalan dengan tugas perkembangan. Entah itu lebih cepat, entah itu lebih lambat gitu. Dan itu tuh menjadi semacam semacam katalis buat kita kalau kita menemukan anak-anak yang tidak bisa ditempatkan di pigeon itu gitu. Karena kita pun merasakan bahwa ya jangan dulu ke inilah, misalnya kita di usia sekarang dewasa awal gitu ya, atau di dewasa madya, misalnya dewasa awal itu kan tugasnya diintimasi misalnya ya, tapi masih ngebahas masalah toxic people dan lain sebagainya gitu, self care dan lain sebagainya. Saya bilang gini, ini kalau lu masih mikirin masalah itu toxic people dan lain sebagainya terus keluar-keluar di media sosial, tugas perkembangan lu udah selesai belum nih? Maksudnya, jadi ketika kita berkaca ke sana secara individu di dewasa muda ini kan katanya di intimacy ya. Nah, ada poin penting yang aku catat nih kalau tadi Mbak Ririn, karena aku jadi ingat tentang tugas perkembangan tuh Mbak. Sumber tugas perkembangan itu it's not only maturity, bukan hanya kematangan kan. Ada pertimbangan lain di mana kita juga harus ngeh dengan tuntutan sosial. Kemudian dengan aspirasi individu, itu yang kadang nggak diperhatikan. Dan bagi kita nih pendidik, poin penting ketika di sekolah, nggak bisa hanya, ini sesuai kurikulum, kamu tuh harus selesai sekian mapel, sekian bidang. Kita juga mesti dengar aspirasi, dia pinginnya apa gitu. Kemudian kita juga mesti tahu di lingkungannya apa yang menjadi tuntutan gitu. Seperti saya banyak menemukan kalau di SMK itu misalnya, nggak neko-neko gitu kan, orang tua tuh pragmatis, anak saya bisa langsung kerja, ambil peran saya jadi tulang punggung udah gitu. Tapi anak tuh sekarang berkembang kan aspirasinya, aku nggak mau kayak gitu Bu, aku tuh pingin kuliah banget dan aku nggak ini. Saya ingat betul baru kemarin saya kontak murid saya di Jepang dan dia mau pulang segera, dia udah ditawarin pada jadi kangsen ya, jadi karyawan di sana. Cuma saya agak meribis milih kemarin. Dia bilang gini, aku tetap konsisten Bu, obrolan kita terakhir obrolan terakhir itu berarti 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu. Aku pingin kuliah bukan karena untuk gaya-gayaan, tapi aku masih ingat obrolan kita terakhir bahwa kuliah itu kita mau ngebuka pola pikir dan jaringan pertemanan. Terus dia bilang gini, 2 bulan ke depan saya pulang ya Bu ke Indonesia, katanya, walaupun di sini saya sudah mau jadi kangsen, karena ditahan, mereka kan nggak nerima lagi magangan. Tapi saya udah, dia kasih tahu, saya udah terdaftar jadi mahasiswa di BINUS, kata dia. Ini semester kedua saya kan kaget juga ya. Kenapa nggak daftar di Jepang, tapi malah di BINUS, kata dia. Saya tidak cari negara, dia bilang, saya cari tempat yang bisa membantu pola pikir saya lebih merdeka. Edun. Aduh, kita IG-an waktu itu. Dia punya self determination. Gitu. Itu saya jadi malu tuh Teh Jenny, karena dulu waktu zaman jurusan kuliah ya, yang saya lihat adalah nilai tryout dibandingin sama passing grade. Nah, masuknya kemana? Berarti kita masih masuknya satu kemana zaman ya, ini? Sama lah ya, sama. Bukan dibalik gitu, mau masuk kemana, tapi ini angka segini masuknya ke sini ya udahlah gitu. Iya, dan itu nggak bisa dijawab dengan teori loh, maksudnya. Ketika anak mendefinisikan this is my way-nya kayak begini, ini pace-nya saya yang ini gitu, pace-nya yang ini gitu. Iya. Ada mirip sih anakku yang sekarang kelas 10 tuh,
dia ada ketertarikan karena dia udah ngambil elektif ya. Terus elektifnya ngambilnya psikologi sama bisnis. Jadi kayak entah karena dia pengen nyenengin bapak ibunya biar nggak ngerasa lebih cenderung satu dari yang lain gitu ya. But anyway dia bilang gini, dia sempat mengkritik jurusan di kampus gitu. Kenapa kita harus fit in existing program of study? Kenapa kita yang harus nyesuaiin yang ada? Sementara dia tuh pengen sekarang tuh lagi menggebu-gebu ngomongin dia pengen running e-commerce gitu. Tapi kenapa psikologi kontribusinya apa? Loh kan kalau pengen bikin produk, aku pengen ngerti apa yang bikin attract motivasinya dia ini. Oh oke. Terus dia udah punya menganalisis katakanlah misalnya pergerakan harga misalnya dia running ini. Cuman dia bilang, tapi kenapa kuliah aku harus milih fokus bisnis yang begitu? Nggak ada yang combine untuk ini dia gitu. Terus saya bilang, coba kamu lihat sekarang udah ada Open University atau kamu lihat deh, kayaknya ada tuh sekarang jurusan yang kayak rames gitu. Kamu ngambil ini, terus nanti bachelor of apa gitu. Saya bilang seperti itu. Nah, pokoknya Bachelor of Science kan yang penting science ya kan. Jadi kayak di warung gitu loh kan. Kalau ramesan di cames nanti jadi apa? Iya. Kalau ilmunya campur yang betul. Kalau ilmunya campur yang nggak terlalu saintifik jadi tinggal ditambahin Bachelor of Art kan ada seni-seninya. Tapi ini rame juga ya yang soal sekarang kan lagi happening juga tuh soal mau di Ayunda ya. Iya. Ya dia yang baru lulus dari Stanford dan dia dengan 2 gelar gitu kan. Jadi semacam ini juga buat teenager itu kan jadi obrolan hangat juga kan. Ya, kayak apa namanya? Kayak di konteks yang setahu saya kayak Australia gitu sangat mungkin ya double degree karena beberapa itu udah bisa kalau memang dia academically advance gitu dari kelas 11 saja dia udah bisa ngambil mata kuliah, udah nyicil gitu nanti pas kuliah itu dia udah bisa waive beberapa jadi bisa ngambil dual degree-nya gitu deh. Dan di zaman ini ya, saya pikir setahunan ini kan sebenarnya sangat possible untuk melakukan hal itu ya. Jadi kalau dulu misalnya anggaplah saya susah belajar di 2 kampus misalnya karena ya tadi jarak waktunya nggak cocok gitu. Zaman sekarang kan misalnya tentu Teh ini sebagai dosen dia udah punya rekaman which is dia sekarang di kelas nih modelnya diskusi karena materinya udah direkam duluan gitu. Nah saya kan yang di kampus lain kan bisa aja ikut itu kan, ikut itu nanti saya datang pas diskusinya. Walaupun saya nggak datang pas diskusinya mungkin saya melakukan tugas apalah yang lain gitu ya, sehingga tetap memenuhi syarat sebagai lulus mata kuliah itu. Jadi bisa aja tuh ya. Kalau anggaplah di UGM masih ada 18 fakultas gitu ya. Saya kuliah di 5 fakultas misalnya dengan jurusan yang berbeda gitu ya. Karena anyway apa namanya? Linearisasi ya, apa sih? Linearitas. Itu kan juga linearitas. Itu kan sebenarnya bagian dari yang disinggung sama Pak Maslow ya. Jadi bahwa ya kenapa harus linear itu kan ya oke lah linear pasti punya alasan ya tapi kan sebenarnya alasan itu juga bisa ada sudut pandang lain karena di sisi yang lain kita banyak ketemu orang-orang yang menemukan hal-hal yang orisinil misalnya kalau di psikologi yang belakangan ini masih hidup dan Daniel Kahneman misalnya ya dia psikolog tapi dapat Nobelnya di ekonomi gitu. Nah, dari teori dia. Nah, jadi lucu kan dia dapat Nobelnya malah dari sisi ekonomi. Teorinya jauh lebih banyak. Kalau nggak salah saya baca kisah sejarahnya dia itu paper yang bikin dia namanya happening itu yang kebetulan mungkin entah sengaja atau nggak sengaja kebetulan ditaruh di jurnal ekonomi. Jadi ketika itu digaungkan di kalangan orang psikologi malah biasa aja gitu. Begitu dimasukkan ke jurnal ekonomi dan itulah kemudian bikin jadi happening gitu. Jadi penemuan-penemuan seringkali lintas begitu kan, lintas gitu ya. Tapi itu seperti tadi ya kalau ada istilah hal kayak gitu kan jalan mendaki ya. Itu kan jalan mendaki ya. Orang harus mau mendaki dan bersusah-susah untuk menembus batas-batas itu sementara mungkin sebagian orang lebih senang ya jalan yang datar gitu. Monggo silakan. Bu Nini mau komen? Kayaknya udah nyalain mic.
Gini, saya jadi tertarik ketika linearitas tadi ya, Mbak Ririn ya. Karena saya tuh sering kali gini, kalau mau melanjutkan ya, studi lanjut setelah S1, sebaiknya linearnya itu ya BK juga. Sementara di BK itu sendiri saya pikir kayaknya saya tertarik juga ke psikologi atau apa gitu ya. Enggak, itu nanti nggak linear. Itu saya jadi sebenarnya dimaksud linearitas itu seperti apa ya gitu. Karena nanti hitungannya bobot poinnya akan berbeda. Saya jadi mikir ini gimana ya gitu loh. Sementara itu menurut saya keilmuannya itu nggak terpisah kok gitu. Memang sih kalau di BK kan mungkin pedagogiknya lebih banyak gitu ya dibanding psikologi gitu. Tapi pada dasarnya itu sama gitu loh. Itu saya makanya sampai sekarang ini yang dimasuk dengan linearitas itu berdasarkan pemahaman para pengambil kebijakan itu yang seperti apa sih, sehingga yang ditafsirkan oleh asesor dan lain sebagainya tuh ini kurang nih nilainya, ini kurang nih bobotnya, itu seperti itu. Mungkin bisa ditanggapin ya Bu Ririn gitu. Iya ya. Soalnya kadang-kadang kan pengelompokan jurusan dan kampus di Indonesia juga lain-lain ya. Gitu Iya, kan. benar. Ada psikologi yang masih di bawah kedokteran misalnya. Iya. Nanti kalau saya ngambil psikologi terus atau kebalik, saya ngambil S1 kedokteran terus ngambil S2 psikologi, itu linear apa enggak sebenarnya gitu kan. Nah, jadi karena di kampus ini satu fakultas gitu. Di kampus lain mungkin berbeda, ada yang asalnya dari pendidikan, ada yang itu ya. Jadi ya itu problematiknya ya sebenarnya, problematikanya di situ. Kalau kita bicara linearitas memang agak tergantung judgement siapa yang menilai linear atau tidak ya. Oke. Juga termasuk perspektif yang menganut ya. Karena perspektif ini bisa jadi kayak mazhab, memang benar fanatisme itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi kita juga sangat bisa lihat lah, apalagi teman-teman di sekolah itu sangat kerasa pasti perspektif apa yang mendominasi bentukan kurikulum kita itu seperti apa. Kemudian termasuk itu tadi, itu nggak bisa hitam putih Bu Nini. Kita mesti artinya bahwa yang memperjuangkan linearitas itu juga ada purpose, ada tujuan yang memang pengen dicapai, katakanlah ya ke konsistensi kompetensinya mungkin seperti itu gitu kan. Walaupun kadang kalau dirunut mendasar lagi dari keilmuannya gitu ya, secara filosofis ya ada tadi mesti ada overlapping. Bahkan untuk hal-hal yang apalagi kalau model saya udah terlalu ini ya positif, bahkan kita justru kalau dari perspektif yang kayak posterior itu justru hal-hal inovatif itu ketika connecting unconnected things gitu. Justru kita nyambungin hal-hal yang seemingly yang tampaknya kayak dari zona yang berbeda, di situ sebenarnya potensi untuk ngawur gitu, kayak arts disambung dengan fisika gitu, atau mungkin sastra disambung dengan teknologi informatika. Ya. Kayak beda rumpun, nggak cuma beda rumpun, beda genus, beda family, apalah tuh kalau di hierarki biologi. Kan kalau biologi sebenarnya nggak ngikutin genus, family sama spesies itu, psikologi sama BK ini masih satu family kali ya Mbak Bu Nini. Jadi sebenarnya sepupuan lah sebenarnya. Jangankan ini sebenarnya, jangankan cuma dengan BK ya. Kalau dilihat kenapa ya, aku pernah baca sih kalau nggak salah, kenapa asal muasalnya matematika itu salah satu pelajaran yang dianggap unggul gitu ya, itu bisa dirunut sampai ke Thorndike. Thorndike itu penyumbang yang mengatakan bahwa pelajaran seperti matematika itu memang basic, fundamental, harus dikuasai oleh siswa, membentuk pola pikir gitu kan. Nah, jadi psikolog yang menyumbang itu sebenarnya terhadap tirani matematika sebagai pelajaran yang hierarkinya lebih tinggi. Ini kan banyak nyumbang di negara-negara yang kurikulumnya meng-highlight general capabilities ya. Di kita ini kan agak subjek spesifik, kita lebih kayaknya ya lebih kuat Piaget gitu ya, yang kita anut gitu ya, di para pendahulu kurikulum kita. Bahkan untuk keluar dari itu kayaknya susah banget gitu, karena ini. Nah, maksudnya beberapa yang saya ngerti Australia itu ada yang subject based, ada general capabilities-nya itu yang lead. Jadi dicari kayak meta analisisnya gitu, ketemu intinya.
Tapi ya itu serunya itu benar bahwa kita coba dengerin perspektif Indonesia Tengah deh. Coba Pak Munawir tambahin ya, lagi. Pak Munawir nih. Oh, enggak, Pak Munawir. Ini kan perspektif orang Indonesia Barat nih kan. Iya. Jawa Barat ya kan. Gitu ya. Geografi Center. Iya, silakan Pak Munawir mau nambahin komen. Masih di mute Pak Munawir. Iya, halo Mas, bisa dikasih pengantar dulu? Gimana? Boleh dikasih pengantar? Ada sih. Iya, ini baru ini ada telepon jadi saya angkat. Oh iya. Enggak, kita lagi bicara ini. Mungkin di tadi sengaja barangkali Pak Nur punya pandangan tentang situasi-situasi di di Indonesia Timur gitu ya, hal kekayaan perspektif di sana yang oleh Barat ini enggak kebayang ya kan. Jadi apakah di sana tadi itu ya kalau Tajani bilang tugas Mbak Ririn bilang juga ya, tugas kematangan seseorang di dewasa muda adalah bisa membuat jarang kotek misalnya begitu, atau bisa membuat coto dan kondro misalnya gitu ya. Atau apa ya. Kalau di Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau konteks kultural, jadi kebetulan kami ke Bugis ya. Ada Pak Munawir, maaf agak kecil suaranya, boleh dideketin nggak Pak? Tes sudah dengar Mas? Dicoba. Tes. Apa sudah kedengaran? Ya, agak kecil sih tapi masih bisa kedengaran sih. Saya coba lagi. Tes. Masih. Boleh, silakan dicoba Pak. Halo. Saya atur audionya dulu. Misalnya kayak gini ya, kalau saya ini mungkin sedikit pengantar ya. Saya membayangkan kita yang ada di ibu kota gitu kan, kita menganggap orang dewasa umur 28 misalnya udah kerja, hidup sendiri, entah di kosan, di apartemen, itu oke kan ya. Oke, dia hidup sendiri aja, nggak usah nyusahin orang lah, itu udah oke gitu. Tapi kalau kita geser dikit misalnya di budaya yang lebih komunal gitu ya, ada orang udah kerja, udah punya penghasilan sendiri tapi nggak peduli sama sepupunya, ponakannya gitu ya. Nah, dia hanya mikir diri sendiri, itu kan akan dianggap tidak matang ya sebagai seorang individu kan. Masa udah kerja nggak ada lah, lebaran ngasih apa ke sepupunya, akan gitu-gitu ya, mungkin dianggap nggak matang. Tapi di kota-kota besar ya nggak masalah gitu, orang yang penting dia bisa hidup sendiri, nggak nyusahin orang tuanya, udah lepas, itu bagus gitu ya. Misalnya begitu ya. Itu perspektif mungkin yang seperti itulah. Monggo silakan Pak Munawir kalau mau. Jadi kalau kami di Timur itu terutama di suku Bugis ya, suku Bugis ada namanya Lontara ya. Jadi di situ sebenarnya acuan kaum atau orang Bugis dalam apa ya, acuan hidup lah begitu, karena dia merupakan kitab atau acuan norma ya bagi orang Bugis ya, mulai dari tatanan kehidupan apa ya, sebagai individu, sebagai sosial maupun sebagai penciptaan Tuhan. Nah, terkait dengan ini ada salah satu yang menarik kalau saya itu terkait dengan budaya kami yang namanya budaya Tiri ya. Tiri. Apa namanya? Malu. Budaya Tiri. Oh, Malu. Oke. Iya, Malu. Jadi kalau di Bugis itu dia lagi dominan ke apa ya, budaya Tirinya atau Malunya. Integritas seseorang itu sangat dipengaruhi oleh budaya itu, ya. Jadi dia menjadi sebuah alat untuk mendongkrak perilaku negatif, misalnya berkata tidak sopan, mencuri, dan ya itu menjadi acuan. Yang kedua masih kental dengan kepatuhan, ya. Jadi apa yang dikatakan orang tua ya nurut gitu. Ya, ya ini hanya sebagian kecil
dari longsor itu yang diceritakan tentang bagaimana sih manusia bugis. Ya, terlepas dari misalnya teori-teori tidak perkembangan yang kita bahas ini. Ya, sementara itu Mas. Ini poin bagus ya. Jadi apa namanya? Tadi Pak Munawir ngangkat poin soal malu ya. Ya. Jadi kita nggak bahas itu di teori tugas perkembangan ya. Jadi bagaimana mendefinisikan kedewasaan seseorang ya sesuai dengan targetnya dari sisi sudut pandang malunya ya. Kalau yang paling sederhana kan kita misalnya lihat anak TK itu pakai baju nggak malu nggak apa-apa kan. Tapi kalau SD kita bilang waduh ini nggak matang ini anak, masa udah kelas SD nggak pakai baju keliling keluar rumah nggak malu ya kan gitu kan ya. Tapi lebih jauh dari itu tadi ya, malu ngapain dulu nih secara sosial di berbagai budaya mungkin punya definisi malu yang berbeda-beda yang secara teori barat mungkin nggak ke-capture gitu ya. Jadi malu masih hidup menumpang misalnya gitu, atau malu nggak punya pekerjaan, atau lebih jauh lagi yang kompleks di zaman sekarang ya, malu punya pekerjaan sebenarnya tapi malu kalau angkanya kurang dari sekian misalnya gitu ya, nggak bisa beli ya kan, nggak bisa beli apa gitu, malu padahal sebenarnya mungkin nggak perlu juga ya kan gitu ya. Jadi ya ini sudut pandang malu ini juga apa namanya, nggak tahu ini bisa dibahas dari kompartemen bidang apa aja ya kira-kira malu ini gitu kalau mau di apa dari sebenarnya silakan Pak Munawir. Ya dari sudut berbagai sudut pandang sih bisa dibahas baik dari segi aspek sosiologi, antropologi ya, agama juga masuk di situ, cuma saya bukan ahlinya. Nggak ada yang ahli juga sih Pak di ruangan ini kecuali Mbak Ririn ya. Cuma saya senang dengan nilai-nilainya ya, nilai-nilai yang ada di situ terintegrasi dengan kondisi sekarang. Iya, ini Teh Jani komen nih soal di Korea dan Jepang ya, malunya beda sama di kita ya, ya kan. Jadi di sana tuh saking malunya kalau ketahuan korupsi langsung bunuh diri gitu kan. Nah, di kita udah dikasih jaket oranye masih gitu fotonya. Itu tapi kenapa korupsi kan mungkin karena malu kalau nggak bisa ngasih jabatan ke temen yang udah mendukungnya kan gitu, mungkin kan dia malu tuh nggak bisa ngasih jabatan ke temen yang mendukungnya. Itu bisa tapi malah mungkin ini kalau tadi ditanyakan kompartemen ilmunya apa mungkin malah sulit, tapi jauh lebih bukan jauh lebih mudah tapi lebih dimungkinkan ketika dari fondasinya filosofis, bisa nyambung filosofis. Artinya betul. Ada di bahasa Jawa kan ada pekewuh ya, pekewuh kan. Itu juga rootnya kan juga jadi malu gitu. Misalnya kayak belum selesai kerja kok udah minta bayaran gitu kan, itu kan kayaknya enggak. Mungkin, nah ini juga kayaknya saya mendiskusikan ini bahkan ke lumayan pejabat tinggi pun kayaknya masih agak belum nembus gitu ya dalam pendidikan. Ethical dimension. Dimensi etis ketika bicara pendidikan. Dan kita kalau ngomongin etis kadang cukup kaku dikotakkan dalam kode etik gitu loh. Jadi lebih ke kayak baik buruk benar enggak gitu. Padahal ethical itu transaksional, situasional dan transaksional. Artinya mungkin kalau Pak Munawir bisa mengelaborasi lebih jauh gitu ya, yang malu tadi. Itu kan kontekstual. Di setiap situasi itu akan ada selalu problematik terkait dengan malu ini tadi gitu. Karena kalau ngomong permaluan nanti konotasinya beda lagi. Tentang shyness, ini malunya ini lebih ke embarrass, malu atau shy yang lebih inert gitu atau apa gitu. Atau lebih ke ethical dalam artian konteks sosialnya gitu. Nah, ini saya juga ingat sharing sedikit di tesis saya itu juga saya mengangkat tentang, karena konteksnya Jawa, filosofi Jawa tentang hormat menghormati dalam konteks ethics dalam melakukan riset. Ini tidak gampang ya. Jadi kalau pengalaman mungkin, tapi saya lihat, saya nanya beberapa teman yang akademisi di kampus sudah mulai nih, kampus-kampus Indonesia sekarang kalau riset harus clear, ada ethical clearance gitu, ada approval dari komite etik. Jadi terutama kalau riset
melibatkan minor. Minor ini kalau di dalam konteks pendidikan ini anak di bawah 18 tahun itu minor karena dianggap masih belum bisa secara hukum gitu taking on their own gitu, harus ada guardiannya. Nah, jadi semua riset yang melibatkan anak di bawah 18 tahun itu kalau kayak di kampus itu dianggap high risk. Kenapa? Peluang kita exploit tanpa disadari. Unintentionally exploit dalam artian demi tercapainya tujuan penelitian, kadang kesejahteraan hak anak, kebutuhan psikologis apapun, tergantung konteks risetnya, itu kayak di nomor sekian kan. Demi tercapainya, terambilnya data, tercapture ininya, itulah apapun tujuan mulia riset itu gitu. Kadang secara subtle, secara implisit tidak tersurat gitu. Nah, terus dan ini adalah kalau buat saya pribadi itu latihan integritas kita sebagai researcher. Kalau mau tujuannya cuman paper gitu kan, itu ada kayak selain proposal riset, proposal etik itu bagaimana kamu memastikan anak-anak itu tidak terpaksa untuk ngikutin. Gimana kalau anak memutuskan untuk nggak ikut pas kamu ngamatin permainan, dia nggak mau apa yang kamu lakukan. Bagaimana kamu memastikan anak itu, pertanyaannya itu lebih yang kayak gitu. Nah, gimana kalau nanti mendadak ada secara psikologis anak ini merasa tidak nyaman karena mungkin ada permainan yang membuat dia trigger untuk memori yang nggak nyaman, apapun itu. Semua ditanyain. Yang intinya ketika itu udah di-approve, ada yang namanya ethical clearance, terus ada namanya. Kalau for the sake of paper gitu, saya udah dapat punya senjata itu, saya melenggang gitu. Artinya sebagai researcher, saya bisa melakukan, aku udah di-approve komite etisnya kampus gitu kan. Tapi justru belajar etis ini dalam prosesnya. Ketika saya di anak kelas 1 umur 6-7 tahun, transisi preschool ke kelas 1, kemudian 20 anak ini ada yang bilang, Bu Ririn saya nggak mau difoto. Bu Ririn saya nggak mau nggak mau ikut di cerita-cerita, saya nggak mau. Saya mau cerita tapi jangan diikutin, dilaporin. Nah, ini yang proses negosiasi day to day yang kayak gini. Saya bisa aja kalau mau ini tak sembunyiin, nggak tak tunjukin itu. Apalagi kadang anak yang nggak mau difoto ini datanya bagus. Dia yang pas permainan ada kejadian begini gitu. Ini kalau fotonya nih wah gitu, menambah nilai data gitu kan. Tapi itu proses tarik menarik. Nah, itu disambungin. Itu kan sebenarnya secara keilmuan riset itu Western gitu ya, teori kontemporer menghormati hak anak. Tapi ketika dilihat di filosofi Jawa, hormat itu selama ini kadang terpahami bahwa kita kayak lebih ke yang lebih tua gitu. Padahal enggak. Transaksinya bahwa dalam filosofi Jawa pun gitu ya, anak muda itu diposisikan juga patut dihormati gitu. Nah, itu ketika saya tulis analisisnya itu di bagian metodologi itu pembimbing saya senang banget. Yang kayak gini nih orang di kampus kita perlu ngerti. Ternyata filosofi Jawa itu meng-highlight ethical dimension dalam transaksi. Nah, itu bukan tidak mungkin, kecil kemungkinan kalau kita riset, kalau kita dengan perspektif yang itu saja gitu. Nggak keangkat gitu yang kayak gini. Ya, kita harus mau keluar dengan cara pandang yang berbeda gitu. Itu bisa ngangkat, nyambungin filosofi Bugis dengan teori tentang suara anak atau teori tentang digital literasi zaman sekarang atau budaya Betawi gitu ya Bu Nini misalnya. Ada banyak sekali dan itu perlu kita dengungkan lebih kencang lagi. Iya. Belum lagi kalau bicara budaya tuh ada yang kayak tadi yang ada judulnya ya. Bugis mana gitu. Dan ada yang lebih ke sekumpulan orang di zaman sekarang gitu ya. Budaya guru BK Jakarta misalnya. Ya, budaya guru BK Jawa Barat, budaya guru BK di Makassar itu kan mungkin beda kan. Jadi
apa namanya, kita mungkin akan menganggap perlakuan guru BK di daerah lain sebagai wah kok begitu ya. Tapi mungkin di sana ada situasi yang memang nggak bisa dipakai pendekatan di sini gitu. Nah, bisa juga kebalikannya sih ya. Nah, dari kepikir yang lebih lanjut lagi ya isunya Martin tadi ya, terkait dengan mungkin ada isu-isu di sekolah ya, bahwa demi nama baik sekolah terkait dengan peringkat gitu ya. Kemudian tadi tuh ya pernah ada kejadian, tapi sekarang kan UN sudah nggak ada katanya. Jadi sehingga ada tim sukses kelulusan sekolah gitu ya. Bu Nini sampai ketawa-tawa nih. Nah, tim sukses ini ya mirip sama tim sukses pilkada saya kira, yang ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan di belakangnya ya. Nggak kelihatan ini yang berbahaya kan. Tapi bukan demi anak itu sendiri, bukan demi anak itu lulus, bukan demi anak, tapi demi sekolah ini problemnya kan. Nah itu kan terjadi karena mungkin apa nyebutnya kita, kompartementalisasi ya gitulah ya, bukan cuma pendidikan tapi bahkan institusi sekolahnya itu sendiri gitu. Oke, nah teman-teman ini tinggal 5 menit dari jam 12, di tempat saya udah azan, tapi mungkin sedikit ya, nanti kalau mau dibaca teman-teman yang udah punya e-booknya. Anyway, saya barusan lihat di beberapa toko buku ya, beberapa buku Pak Maslow itu diterjemahkan nih, tipis-tipis yang tentang religion segala macam. Kita berharap ini ada yang nanti bersedia menerjemahkan, bagus juga ya kayaknya ya. Saya dulu pernah ada dan ini susah nyarinya sekarang. Nah, ini nyambung ke sini nih tadi ya, means centering tends to compartmentalize the science too strongly. Ya, ini yang tadi yang to build walls between them, divide them into separate territories. Ini tadi yang saya sebutkan Pak Jacques Loeb ini tadi. Sehingga pada intinya adalah melupakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting, lebih mendasar. Misalnya ya, sebenarnya kita bisa tuh ya, bisa kok antara psikologi sama BK sendiri sih nggak pernah ngobrol sih, nggak pernah ada penelitian bareng sih. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa kita perbincangkan. Ya kan, padahal ya rumpunnya mungkin sama ya kan. Kemudian di sini misalnya ada which would be better for mankind ya, mana yang lebih baik buat umat manusia, to put 1,000 fine minds to producing better bombs ya kan, or to set them to work on the problems of nationalism or psychotherapy or exploitation. Jadi ada masalah-masalah besar yang kita belum bicarakan ya di keseharian kita sebagai insan yang bergerak mungkin di dekat dengan pengetahuan. Ya kita misalnya kalau menurut saya di Indonesia ya, permasalahan yang belum serius diomongin itu korupsi. Belum serius. Digosipin iya. Kita tepuk tangan atas penangkapan iya, tetapi serius bener gitu loh. Gimana ya kita mau memprevent? Jadi kalau bisa target kita 30 tahun lagi itu nggak ada gitu. Nggak ada gitu kalau bisa. Nah itu nggak pernah serius diomongin, even di dunia pendidikan ya. Padahal kan penyumbangnya sebenarnya di dunia pendidikan. Tapi dunia pendidikan ngomong sekarang 4.0 ya kan, ngomong digital literasi gitu ya. Padahal makin digital makin canggih korupsinya gitu. Makin susah di-trace. Nah tapi isu itu nggak pernah kita omongin gitu. Dan anyway, in fact kita melihat banyak yang agak mengerikan justru kan korupsi di dunia yang sangat layak ya. Sangat tidak layak maksud saya, di Kemdikbud misalnya atau di Departemen Agama misalnya, itu kan rada aneh gitu ya. Itu nggak pernah serius diomongin dan diangkat gitu, diperbincangkan, dirunut bener permasalahan di mana, dan kita sibuk mikirin yang lain gitu. Padahal ya hal ya sampai tadi kan cerita-cerita soal adanya aturan-aturan yang barangkali membuat orang kemudian berlatih untuk ngakalin ya. Udah yang penting saya kasih judul PTK aja lah supaya masuk gitu. Itu kan sebenarnya pola pikir koruptif ya terhadap ilmu pengetahuan tuh. Ya kan, penting saya tak judul PTK supaya bisa masuk gitu. Nah itu jadi Pak Maslow meng-highlight sisi tadi ya, sisi nah bab ini jadi semacam nanti kan pengantar gitu, sehingga ada justifikasi bagi teman-teman yang mungkin baru gabung, justifikasi ke depannya
kenapa akhirnya beliau mengembangkan psikologi baru lah menurut mazhab humanistik, ya karena tadi psikologi lama itu dirunut ke akarnya, bahkan secara pola pikir metodologisnya juga punya banyak hal yang bisa diimprove gitu, bisa diperbaiki. Nah, dengan mencoba sisi yang lain, ternyata bisa melahirkan psikologi yang berbeda gitu. Nah, menarik untuk kita cermati misalnya psikologi humanistik Pak Maslow sekian puluh tahun kemudian kan nyambung dengan psikologi positif, ya kan? Psikologi positif di zaman sekarang gitu ya. Yang ada sisi-sisi yang mulai melebar tadi. Misalnya psikologi positif itu akhirnya bicara soal kebahagiaan, mindfulness, lalu meneliti tentang meditasi, tentang zen gitu ya. Yang akhirnya mengambil juga jadi dari kebijaksanaan lama gitu kan. Ini kan dibuat menjadi penelitian ilmiah seperti itu. Nah, mungkin eranya sudah seperti itu. Nah, anyway, mungkin kita cukupkan dulu ya sampai sini ya. Gitu. Oh, ada yang mau kasih, maksudnya bacanya, ada yang mau kasih mungkin closing statement, silakan terkait diskusi kita sekarang. Teh Jani, mungkin Bu Nini atau Pak Munawir. Enggak ada ya, udah lapar juga sih kayaknya. Atau mau diundang dari teman-teman yang lain mungkin? Oh iya, teman-teman yang lain nih. Oh iya, belum ada yang komen. Di chat juga belum ada yang komen nih. Ya. Kita kayak siaran radio jadinya gitu loh. Kalau nggak ada yang komen. Iya. Kita kayak ngomong siaran radio. Mbak Isna apa kabar? Oh iya tuh. Nih ada Mbak Isna, ada Bu Nurul, ada Pak Entis nih, Pak Entis dari apa? Dari Balai Endah. Halo Mbak Ririn, Mas Teddy dan semuanya. Mbak Isna lagi nyambi ya? Iya betul. Jadi panitia di sebelah. Iya. Baiklah. Kalau yang jangan komen tuh biasanya lagi nyambi, cuman nggak pengen melewatkan juga. Jadi udahlah, ya, kayak dengerin radio aja gitu. Jadi sebelah kuping di Mbak Santi, sebelah kuping di Teh Jani dan kawan-kawan. Oh, Mbak S. Iya Mbak S lagi di acaranya kami MGBK Jawa Timur, jadi juga support terus ngikutin juga. Terus ya ini eman kan kalau Kismis dilewatin. Makanya. Ini Bu Nurul katanya sambil ngomong tuh, nggak tahu ngomong siapa nih ya. Ngomong lah pokoknya. Aja. Ya udah kalau gitu mungkin kita cukupkan dulu teman-teman. Insya Allah nanti moga-moga entah 2 minggu. Ini kita kemarin 3 minggu ya, agak lewat dikit. Moga-moga 2-3 minggu kita usahain untuk bisa lanjut. Jadi teman-teman yang baru gabung atau sudah pernah ikut dan gabung lagi, silahkan nanti rekamannya insya Allah ada di YouTube-nya Guru BK Belajar, juga di YouTube saya juga boleh mampir ke situ. Selamat membaca. Saran saya sih mungkin monggo kita baca aja satu halaman lah gitu. Biasanya sih kita nggak jauh-jauh dari 1 halaman pembahasannya. Terus dan satu hal yang barangkali bisa jadi apa ya? Sekarang udah makin banyak sih. Tapi perlu lebih banyak lagi adalah mungkin niat kita bikin diskusi ini kan supaya makin banyak orang yang terdorong untuk memperbincangkan bacaan gitu ya. Nah, jadi sebagian kelas menengah mungkin sudah mulai baca, sudah mulai hobi baca gitu ya. Tapi memperbincangkan itu sesuatu yang akan menjadikan bacaan itu lebih meaningful dan melahirkan kebaruan gitu. Karena dengan diperbincangkan si bacaan tadi jadi membentuk pola pikir kita gitu. Terus terang yang saya baca sendiri sama bercakap-cakap ini akhirnya jadi ngerti, karena banyak hal yang saya nggak langsung ngerti, jadi baca sekali. Saya kalau nggak salah 1 paragraf itu saya baca sekitar 3 kali baru agak ngerti. Nah, tapi pas diperbincangkan oleh teman-teman jadi oh iya ya ini maksudnya begini. Nah, perbincangan itu yang kita ingin bangun. Nah, di samping ya mungkin perbincangan ini harapannya adalah sebagai counter argumen dari ya budaya tontonan yang kita makin
makin banyak tergoda kan gitu ya. 2 jam ini kalau kita nggak pakai diskusi, mungkin saya nggak tahu apakah kita nonton Korea di Netflix misalnya gitu, atau kita nonton apa kan gitu kan, pasti ada kompensasinya kan ya. Tapi karena kebetulan nih ada jadwal ini, gitu, akhirnya kita agak faedah nih 2 jam ini, 1,5 jam lah ya. Nah itu mungkin sebagai counter argumen, soalnya yang tayangan-tayangan yang sangat menarik itu tadi ya, kalau nyambung dengan bahasanya Mbak Ririn ya, cerita anaknya, ilmu psikologi, ilmu commerce itu udah dipakai untuk data analitik, sehingga memang kita akan disedot terus perhatian kita gitu ya. Ada film menarik dokumenter di Netflix ya, Social Dilemma. Jadi para tokoh-tokoh ya kan, tajamnya tokoh-tokoh apa namanya, perusahaan digital itu berbagi tentang sisi negatif dari teknologi yang mereka buat sendiri gitu ya, yang awal mulanya mungkin mereka nggak sadarin. Salah satunya adalah si pembuat YouTube itu bilang bahwa jangan nonton rekomendasi yang ada di YouTube karena itu didesain untuk menyedot perhatian dan waktu Anda gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke situ kita kayak akan disedot terus gitu. Nah, itu diskusi kayak gini moga-moga bisa menjadi penyeimbang lah antara argumen dari budaya tontonan gitu ya. Kalaupun orang malas baca buku tebal misalnya, ya at least baca 1 halaman lalu diperbincangkan, mungkin lama-lama habis dan berfaedah juga. Begitu dari saya kembalikan ke Teh Jani sebagai tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Teddy dan kawan-kawan semua yang sudah bergabung pada Kismis 15 kita pagi menuju siang ini. Mudah-mudahan 90 menit bergabung. Kita agak diskon, biasanya 120 menit, memberikan pengalaman belajar yang berfaedah. Karena seperti halnya kita membaca, kita berdiskusi, di dalamnya ada pengalaman-pengalaman yang mudah-mudahan itu bisa menghubungkan sinaps-sinaps otak kita, mengkaitkan relasi-relasi emosi kita, chemistry kita, menjadi energi yang bisa memberikan semangat baru minimal untuk kita yang hadir di sini, dan juga bisa menebarkan untuk nanti kawan-kawan yang bisa tonton rekamannya di YouTube. Nah, mudah-mudahan juga di era pandemi ini bisa menjadi secercah energi positif supaya kita sama-sama bisa mengamankan imunitas dan keimanan kita masing-masing. Karena ternyata ya pandemi tidak hanya cukup diselesaikan dengan obat, vaksin, menjaga jarak, masker, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting, kata Zizek, adalah sisi kemanusiaan kita yang harus kita selamatkan. Bagaimana bisa kita tetap saling bersolidaritas, saling berpegangan tangan dari jauh dan menguatkan, supaya kita bisa selamat semuanya dari pandemi, dan kita bisa menjadi pemenang. Kalau teringat di film Netflix terbaru itu serial Netflix drama Sweet Tooth, orang Barat sekarang udah nggak mau bahas pandemi, tapi let's go beyond that gitu. Mereka sudah berbicara bahwa nanti akan masuk ke masa di mana akan lahir makhluk-makhluk hibrida yang akan menggantikan manusia-manusia sekarang yang dianggap normal, dan justru mereka yang akan menyelamatkan dunia menuju kehidupan yang lebih baik. Paling tidak dengan ya, cara itu kan semacam eskapis ya. Kita berbicara ilmu pengetahuan udah terlalu mulek, akhirnya orang Barat juga menawarkan sisi lain, imajinasi aja yuk gitu. Dan ternyata ya itu tadi seperti dikatakan Maslow, ilmu pengetahuan seringkali bikin pengap ya. Qadarullah, kita punya kelebihan ya. Awalnya dari keinginan, imajinasi, dan kita nggak pernah tahu berapa tahun akan datang, justru itu yang menjadi. Baik, kawan-kawan, siang ini selamat berkumpul kembali bersama keluarga, makan siang, tetap jaga protokol kesehatan. Kita ketemu lagi mudah-mudahan 2 minggu akan datang, sama-sama kita bahas, obrolin nih bacaan kita. Mudah-mudahan nanti akan ada kismis yang lain-lain lagi ya, bahas buku yang lain atau pembahasan-pembahasan yang lain. Karena kayaknya kemarin ada request juga, katanya 2 minggu lama amat, Mbak, katanya. Gimana kalau tiap minggu atau apa? Boleh nih kita nanti diskusikan ya. Gitu. Iya. Selang-seling sama buku lain, misalnya buku novel atau apa gitu ya. Baik, selamat siang baik. semuanya.
semuanya. Salam hangat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya semua.